Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Buat keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, di video yang berada di sisi kiri ada video dari Instagram terbaru Pak Yusuf Hamka. Beliau meminta maaf kepada masyarakat ataupun pedagang yang ada di Cadas Pangeran. Kebetulan sekali ya, walaupun memang saya juga tidak janjian dengan beliau. Walaupun sebenarnya juga dekat sekali, saya juga di Depok tidak ketemu, belum diperkenankan untuk bertemu mungkin ya. Allah belum memberikan waktu yang pas untuk ketemu dengan beliau. Dan ternyata di waktu yang sama saat saya untuk pergi ke Sumedang, ke tempat kampungnya ibu saya ini, ternyata juga Pak Yusuf Hamka sedang berkunjung ke Sumedang untuk bertemu dengan Pak Menteri dan juga untuk bertemu dengan Pak Bupati Sumedang ya. Untuk membicarakan apa dan mungkin terkait juga dengan apa yang mungkin ingin saya tampilkan di video hari ini. Jadi Pak Yusuf Hamka di videonya itu menyampaikan permohonan maaf kepada pedagang Cadas Pangeran yang mungkin bisa dibilang menurut beliau di penyampaiannya, mohon maaf karena sudah beroperasi tol Cisumdawu lalu belum bertarif untuk seksi 2 dan 3. Jadi yang saat ini sudah bertarif adalah baru seksi 1. Tapi info lainnya adalah saya dapatkan bahwa sudah mendapatkan izin untuk bertarif ya, tapi belum tahu lagi kapan akan dilakukan untuk penarifannya. Tapi yang jelas sampai dengan saya melintas, kenapa saya tampilkan ini? Saya melintas itu masih dikenakan tarif hanya seksi 1 saja. Seksi 2 dengan seksi 3-nya masih gratis. Nah, lalu kenapa Pak Yusuf Hamka itu meminta maaf kepada pedagang yang ada di Cadas Pangeran? Nah, ternyata ya, jadi kondisi di Cadas Pangeran ini, meskipun memang saya bukan kecil di sini ya, tapi sekali lagi ini adalah kampung halaman ibu saya. Kalau saya itu lahir di Depok, asli Depok yang dulunya masih Bogor. Jadi KTP saya itu lahir ya di Bogor, gitu. Tapi dulu sebenarnya udah masuk, kalau sekarang itu mungkin masuk dalam kota Depok. Nah, dulu seingat saya waktu saya beberapa kali pulang ke kampung halaman tempat ibu saya kecil ini, itu yang namanya Cadas Pangeran itu wah tidak seperti ini ya. Ini sih menurut saya memang kondisinya lancar jaya dan sangat sedikitlah kendaraan yang bisa terlihat di video ini. Sangat jauh berbeda. Dan ini saya ambil di jam sibuk, harusnya di jam pulang kerja ya. Ini jam 5-an menjelang jam 5:30. Ini di jam sibuk di hari Jumat ya, berbarengan sekali lagi di hari Jumat itu hari yang sama saat Pak Yusuf Hamka juga kebetulan sedang berkunjung ke seksi 4 dengan seksi 5. Dan ternyata Pak Menteri berharap Cisumdawu secara keseluruhan seksi 4, 5 dan 6 bahkan itu diharapkan bisa selesai pada akhir Februari ya. Jadi katanya mudah-mudahan bisa selesai semua berbarengan, informasinya demikian. Nah, ternyata memang kalau kita saksikan lagi ya, kita balik lagi dengan pernyataan permintaan maaf itu dari Pak Yusuf Hamka. Ternyata memang kalau saya amati berdasarkan pengalaman saja ya, dan juga mungkin kalau saya tanyakan kepada ibu saya dan juga keluarga ibu saya yang saat ini berada di Sumedang, saya bertanya, memang di jalur ini jauh lebih lengang daripada biasanya. Orang-orang saat ini masih menikmati dan menggunakan jalan tol Cisumdawu yang masih gratis. Jadi nuansa yang kita saksikan di video ini ya, jalan Cadas Pangeran nanti menjelang ke terus ya. Kita ini masih jalan Cadas Pangeran tuh masih lumayan panjang. Jadi tidak hanya di sini saja. Jadi kalau bagi yang mungkin penasaran seperti apa, karena ini kan tidak jauh, nanti kita akan bertemu dengan sentra ubi Cilembu, lalu ada beberapa titik lainnya, ada tadi pedagang-pedagang tape dan segala macam ya. Pokoknya di sini lengkap. Nah, ini kalau di sini tidak jauh, di sini ada sentra ubi Cilembu nih. Nah, di sini saya ingat sekali setelah pom bensin. Nah, di sini ada pertigaan, ya kan? Nah, di sini biasanya ada tulisan itu sentra ubi Cilembu. Nah, disinilah kurang lebihnya ubi Cilembu itu jadi dari Sumedang ya. Bagi yang ingin tahu ubi Cilembu itu dari mana, maka ubi Cilembu itu dari Sumedang. Dan sebenarnya memang untuk di adanya tol Cisumdawu ini juga membuat kita lebih cepat untuk ke
ke kota Sumedangnya, artinya ke bagian sekitar alun-alun dan beberapa tempat wisata, ada juga tempat tahu untuk menikmati tahu khas Sumedang ya. Itu bisa langsung ke keluar di kota Sumedang, di di kota Sumedang Utara ya. Kalau di sini saya keluar di Tanjung Sari, nah ini adalah untuk bisa mencoba atau melihat langsung kira-kira dampak dari adanya tol Cisumdawu ini ya. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana kondisi di jalan tol Cisumdawunya, dan ada beberapa informasi terkait dengan rest areanya ya, nanti saya akan tunjukkan. Dan informasinya adalah 40%-nya itu diberikan kepada pedagang-pedagang yang ada di Cadas Pangeran ini, tapi dibebankan atau diminta untuk Pemda Sumedang untuk bisa mendatanya, sehingga ketika diberikan untuk disampaikan kepada mungkin pengelola jalan tol Cisumdawu atau CKJT kalau tidak salah sebutannya ya, BUJT-nya CKJT, yang akan mengelola tol Cisumdawu nantinya akan mendapatkan data tersebut hanya dari Pemda Sumedang saja, jadi tidak kemana-mana gitu ya. Jadi Pemda Sumedang lah yang menunjuk kira-kira 40% itu akan diberikan kepada siapa, karena mungkin juga cukup banyak ya kalau kita saksikan di sini sepanjang jalan ada beberapa pedagang-pedagang gitu ya. Dan ini memang sangat begitu terasa ya, ini di jam sibuk yang menurut saya di jam sibuk, jam pulang kantor itu seharusnya di sini wah, kalau zaman saya ingat sekali waktu itu pada saat menggunakan jalur ini itu padat sekali ya. Dan ada untungnya juga sih, jadi ada jarang sekali kita menemukan mobil-mobil truk-truk besar seperti yang kita saksikan sekarang. Masih ada sih, tapi ya tidak sebanyak yang pada saat sebelumnya gitu, sebelum ada Cisumdawu lah gitu. Karena dulu aja sebelum ada tol Cipali, sebelum ada tol Cisumdawu, jalur ini tuh jalur yang digunakan untuk ke Cirebon, untuk segala macam, bahkan ya pokoknya rame lah jalur ini. Tapi semenjak ada tol Cipali, jalur ini juga sangat berpengaruh nih, jauh lebih sepi daripada biasanya. Tapi masih rame, maksudnya jauh lebih berkurang lah gitu, berkurang kepadatan. Jadi orang-orang yang mau ke Cirebon tuh nggak perlu menggunakan jalur ini. Nah, setelah ada tol Cisumdawu, maka di sini jauh lebih sepi lagi gitu ya, karena orang lebih menggunakan pastinya ke tol Cisumdawu ya. Kalau mungkin orang yang bertanya, ngapain kamu Jar keluar di Tanjung Sari? Kalau orang yang nggak paham kan, ngapain, mendingan langsung aja masuk ke tol aja gitu kan untuk ke kota Sumedang. Tapi di sini saya punya tujuan, yaitu untuk memperlihatkan bahwa ternyata inilah kondisinya Cadas Pangeran. Kalau bagi yang penasaran, tanpa dibuat-buat, di jam sibuk ini, di jam 5 menjelang jam 6 sore, harusnya ini jam pulang kantor juga, kita hanya menemukan kendaraan-kendaraan roda 2 ya. Ini adalah sekali lagi berkaitan dengan dampak dari adanya tol Cisumdawu ya. Makanya itulah kenapa Pak Yusuf Hamka meminta maaf di depan Pak Bupati Sumedang ya. Begitulah kurang lebihnya. Jadi yang disampaikan itu berkaitan dengan hal ini, dari dampak yang mungkin jadi tambah sepi gitu ya. Mungkin itu aja narasi yang bisa saya sampaikan ini, karena cukup panjang juga. Kalau yang ingin melihat, menonton, atau benar-benar ingin melihat secara langsung bagaimana jalur dari Cadas Pangeran, maka bisa terus disimak sampai habis, karena tujuan saya nanti sampai ke tahu di Samoja ya. Ini adalah tempat legendaris juga. Saya biasanya kalau menggunakan jalur ini makan tahu Sumedangnya itu di sana, di Samoja. Nah, bagi yang ingin penasaran, terus saksikan video ini sampai habis. Nanti ada juga saya berhenti di tempat tahu Sumedang favorit untuk jalur legendaris di sini ya. Mungkin banyak sih tempat tahunya di Sumedang mah, banyak sekali, tapi kebetulan aja bahwa ini adalah tempat yang kami keluarga pilih untuk tempat istirahat saat dari zaman dulu ya, kalau melintas menggunakan jalur lama ini. Nah, inilah kiri kanannya banyak sekali pedagang-pedagang ya. Nah, inilah nih kalau nggak salah ini sudah masuk di tulisannya Cadas Pangeran. Nih dia, Cadas Pangeran ya. Oke, jadi demikian dulu informasinya atau narasinya untuk video kali ini. Selanjutnya bagi yang penasaran, maka bisa dinikmati videonya. Saya tidak percepat, saya coba
apa adanya aja. Jadi yang mungkin ingin menikmati kondisi jalannya silahkan, bagi yang ingin mempercepat juga silahkan. Jadi ini untuk yang nostalgia juga, jalur Cadas Pangeran mangga. Yang jelas tuh ya, banyak kabut di sini kalau hujan ya. Pokoknya di sini emang jalur-jalur legendaris lah ya. Baik, itu aja mungkin, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran masukan, tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan tunjukkan juga video di dalam tolnya dan juga informasi berkaitan dengan rest area yang ada di tol Cisumdawu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.